Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Jumpa lagi dengan Sirojul Munir. Kali ini kita akan masuk ke materi pemrograman web ya. Nah, bagaimana kita akan mengimplementasikan template web kita nanti ya diterapkan dengan bahasa pemrograman server side dengan bahasa pemrograman PHP tentunya. Jadi nanti kita akan implementasi template admin LTE ya. Nanti kita coba explore dan bagaimana nanti diterapkan di bahasa pemrograman PHP sini ya. Baik, template ini adalah bagian terpenting dari pengembangan aplikasi web ya. Dengan template ini maka nanti user ya tidak bisa pisahkan ya dari user back end dan user front end nanti tentunya ya, sehingga nanti tampilannya sudah rapi ya, menu-menunya tersebut rapi ya. Baiknya untuk mengembangkan atau mengimplementasi template web ini maka gunakanlah template yang sudah ada yang tersedia di internet, di antara nanti dengan admin LTE ya. Oke, kita masuk dulu di sini template web ya. Jadi template itu bagian penting dari aplikasi web. Dengan template maka kita nanti bisa membuat atau melakukan implementasi ya dari template HTML yang nanti sudah mensupport responsive web design dengan bahasa pemrograman server side ya, sehingga nanti mudah dalam melakukan manajemen konten datanya atau konten aplikasinya gitu ya. Nah, ini contoh template-template yang nanti bisa kalian dapatkan nanti di internet ya. Ini ada header, navigation dan seperti ini. Jadi nanti yang banyak berubah adalah di bagian tengahnya, di sini kontennya. Yang di sini sifatnya dinamis juga. Di sini yang header navigasi ini sifatnya dinamis ya, artinya nanti tergantung user juga nanti ya. Misalkan kalau user admin nanti menunya lebih banyak gitu ya, navigasinya. Kalau user reguler tidak banyak misalkan ya, dan seterusnya ya. Di sini juga bisa template-nya modelnya seperti ini ya, kita bisa gunakan di sini. Biasanya seperti ini nih yang untuk admin LTE contohnya nanti yang kita akan terapkan. Ya ada navigasi di sini ya, ada konten di sini ya. Mungkin ads-nya tidak ada tapi ada footer di sini. Dan nanti ada yang membagi 3, 1, 2 konten, terus ada kiri kanan ya. 3 ya, yang dasar, ada juga yang modelnya seperti ini ya, dengan konsep grid layout. Nah, jadi kenapa pakai template? Ya karena saat membangun aplikasi web nanti template dibutuhkan agar tampilan memiliki UI ya, user interface tampilan dan user experience atau UI UX yang baik ya. Nah, nanti kontennya akan sering berubah secara dinamis ya di dalam konten nanti. Jadi karena dalam aplikasi web nanti kontennya berubah secara dinamis ya. Kemudian bagian header nanti berisi menu, biasanya ya menu dari yang tergantung usernya nanti ya. Kemudian di footer juga nanti bisa berinformasi tambahan ya yang sifatnya jarang berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali ya. Nah, di dalam PHP terdapat fungsi yang built-in yang sudah ada ya, kita bisa pakai gunakan fungsi include dan nanti dan require di PHP ya. Dan nanti kita bisa terapkan ya, ini contohnya teknik implementasinya. Nah, jadi tekniknya bagaimana ya? Dari template yang kita ada, yang kita dapat, yang nanti kita bisa pisahkan dengan memisahkan menjadi beberapa file, dipotong-potong gitu ya. Nanti digabungkan dalam satu file misalkan ya. Misalkan kita ambil adalah top.php misalkan dengan bottom.php atau atas.php atau bawah.php ya, ini sidebar.php, di sini juga ada konten. Nah, ini adalah yang gabungannya nanti nih misalkan ya. Nanti yang dinamis ini maka kita akan gabung dalam satu file ya. Nanti dengan cara sertakan header, main dan footer gitu ya. Atau bahkan ada sidebar di sini ya. Nah, kemudian nanti akan filenya disatukan ya untuk yang lebih dinamis di sini. Jadi nanti mengelola headernya, menu dan footernya lebih mudah. Ya. Oke ya. Sini ada include dan require ya. Ada include kan menyatakan file untuk ditampilkan ya. Lebih sekali dibaca gitu ya.
Requirement juga demikian ya. Kalau requirement nanti pembahasannya terkait dengan function dan class atau library gitu ya. Tapi kita fokus ke include ini ya. Ini contohnya misalkan ada template seperti ini ya. Nanti yang sering berubah adalah bagian sini nih ya. Ini ada bagian header misalkan di sini, bagian footer. Nah ini nanti kita pecah menjadi dua nih. Misalkan ini atas, ini bawah. Nanti di kontennya nanti di isinya yang di tengah-tengah sini gitu ya. Nah ini jadi header, kemudian ini jadi footer ya. Atas atau bawah di situ ya, bisa juga kita buat namanya filenya atas atau bawah nih. Jadi ada satu file ini kita pecah menjadi dua ya. Gak apa-apa, di sini belum ada tutupnya ya. Jangan ditutup karena tutupnya nanti ada di bagian file bawah gitu ya. Jadi agak ditutup nanti ya, HTML-nya atau bodinya belum ada tutupnya di sini ya. Nah ini contohnya nanti gini seperti ini ya. Codingannya include one atas ya, kemudian kontennya ini namanya home. Jadi digabungkan tuh ya, digabungkan antara beberapa file di sini ya dengan include one ya, yang atas bukan yang bawah. Oke ya. Nah bagaimana menerapkannya? Oke, kita coba akan kita terapkan ya untuk implementasinya. Kita coba bagaimana menerapkan admin LTE. Ya, jadi admin LTE ini adalah template yang banyak sekali digunakan untuk pengembangan aplikasi bisnis ya di kalangan pemerintahan atau di swasta gitu ya. Nah, ini banyak sekali digunakan ya karena template-nya memang kaya di sini untuk fitur-fitur atau tampilan-tampilan yang sesuai kebutuhan kita gitu ya. Nah, nanti kita download aja filenya di sini ya lewat sini ya. Kita download versi yang boleh yang versi 3 atau versi yang bootstrap ya, silakan di download ya. Ini kalau saya download yang admin LTE 31 ya. Nah, ini setelah download saya ekstrak dalam direktori komputer saya di sini, di ekstrak di dalam komputer direktori SAM ya, htdoc sini. Jadi direktori SAM htdoc ya, tadi admin LTE-nya kita ekstrak di sini, nanti ada folder admin LTE kita buat, nanti kita ekstrak di folder ini ya. Saya namakan versinya 310. Ya, nanti bisa kita akses di lokal sih ini ya, URL-nya localhost admin LTE 310. Tentu saja ini dijalankan menggunakan SAM ya. Di sini di SAM-nya pastikan dalam keadaan start di sini ya. Nanti diakses. Nah, ini localhost ya, LTE ya di sini. Di sini ya 310 diklik, nah ini ya. Ini ya admin LTE-nya. Ya. Nah, nanti kita akan gunakan sebagai codingan kita ya tentunya. Oke. Kita langsung aja ya, tidak berpanjang lebar, kita pilih aja salah satu tampilan yang akan kita gunakan ya. Mungkin yang sederhana saya ambil di layout option di sini, kemudian ada top navigation ya, tampilannya mau menggunakan template ini kita tidak pilih, kita pilih yang fixed size bar ini ya. Nah, tampilan ini yang akan kita gunakan nanti. Menunya juga yang banyak ini nanti kita akan coba rapikan, jangan semuanya, kita ambil aja 3 menu ya. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, nanti yang di tengah ini akan dinamis gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi yang kita ambil adalah halaman ini ya, halaman fixed sidebar gitu ya. Oke. Codingannya di mana posisinya? Nah, kita bisa lihat di sini di direktori admin LTE 310 pages layout ya. Kita bisa pilih di sini di dalam 310 pages layout. Nah, kita pilih yang ya fixed sidebar ini. Yang file fixed sidebar ini kita copy. Ya, kita copy, kita letakkan dalam project kita ya. Saya akan letakkan di dalam project web SI01 di sini ya. Ini saya paste di sini. Nah, ini filenya fixed sidebar. Nah, kita coba buka dulu ya di sini. Kita buka yang di htdoc web SI01, berarti ini halamannya ada localhost web SI01. Nah, kita perhatikan di sini sudah ada versinya versi HTML ya, tentu saja di sini yang kita perhatikan di sini karena belum jalan, karena tadi memang beberapa file foldernya kita harus sertakan. Kita view page source saja di sini.
ya, atau ya, klik kanan view pesos ini ya, atau kita buka aja deh filenya langsung dengan codingan Visual Studio di sini, open folder. Jadi buka aplikasi Visual Studio, kita buka folder yang tadi yang SamHTDoc. Nah ini tadi apa, web SI1 ya, web SI01. Cari ini dia SI01, kita open. Nah ini filenya kita bisa lihat di sini di fixed sidebar. Nah ternyata memang dia membutuhkan folder-folder yang CSS tentunya, image, JavaScript tentunya, dan juga plugin. Nah folder-folder ini kita copy aja di sini dari tempatnya Sam tadi, apa namanya, tempatnya admin LTE tadi, ada admin LTE di sini ya. Nah di sini kita di bagian distribusi disk gitu ya. Nah, ini kita copy aja nih folder ini, 3 ini ya. Kita copy, kita paste dalam project kita, yaitu di sini ya, di dalam tadi, atau boleh juga di copy dari disk ya, biar memudahkan kita untuk maintain. Ya ini dari disk kita copy aja, nggak apa-apa, dari disk ini ya, dari disk kita copy. Nah, kemudian kita letakkan di dalam folder kita di sini, di mana tadi, di web SI01 di sini ya. Nah, jadi di sini file CSS, image, JavaScript yang ada di sini semua ya. Oke, di disk. Kemudian juga kita akan copy plugin ya, plugin. Nah, dari tadi ya di admin LTE kita copy. Nah, ini tadi plugin, karena banyak dari plugin di sini. Ini. Nah, sebenarnya banyak sekali ya teman, nanti agak berat ya kalau ingin, tapi untuk simpelnya saya copy aja di sini pluginnya ya. Tapi kayak sepertinya tidak dipakai semua, tapi nggak apa-apa lah, untuk pembelajaran kita copy semua memudahkan. Nah, ini nanti harusnya kita pilah-pilah ya, nanti yang nggak kita gunakan kita hapus saja nanti ya. Nah, di sini kita taruh disk di folder yang sama di sini. Oke, ya agak lama nih kopinya karena banyak filenya ya. Oke, berarti kita sembari menunggu ini kita buka aja filenya. Berarti URL-nya sekarang sudah yang CSS dulu ya, dan JavaScript tentunya nanti sudah ini. Tinggal dihapus saja titik-titik ini karena relatif pet ya. Sini disk. Pluginnya juga dalam folder pluginnya di sini. Ini ada folder plugin dan disk sini. Nah, ini hapus aja. Jadi sudah langsung nanti masuk ya. Memang yang agak berbeda di sini dengan fontnya nih. Font Google IPs-nya, API-nya nih ke internet langsung ya. Oke. Jadi kita hapus ini. Yang scroll ke bawah dulu. Di sini ada bagian JavaScript-nya. Nah ini plugin semua, jQuery ya, karena banyak JavaScript juga ya di admin LTE yang digunakan. Nah ini pluginnya, distribusinya tadi ya, JavaScript-nya masuk sini, berarti dari disk nanti ya. Oke, kita save. Jadi harusnya proses kopinya sudah selesai. Kita akses di sini. Nah sudah tampil ya. Nah, mungkin di sini bagian logo belum muncul nih, karena gambar ya. Kita cek nih di bagian navigasi ini, cek. Ini ya JavaScript juga udah berfungsi ya nih. Nah, ini bagian ini kita bagian atas nih, kalau misalnya di sini yang bagian gambar ya, di navigasi. Nah ini ya, ini gambarnya kita biar muncul ya. Gambar ini sebelah kanan kalau tidak salah ya, ini yang ada image seperti ini, kita saja titik-titiknya karena relatif petnya beda ya. Yang ini kita terapkan copy dari ini ya, ini ada logonya dia, LTE-nya, ini usernya namanya Alexander ya, fotonya nanti ya bisa ganti di sini. Oke, kalau sudah semua kita save ya, ini yang titik-titik nanti belakangan saja, nanti secara dinamis kita ganti ya. Nah jadi tampilannya sekarang sudah muncul di sini ya, jadi sudah bagus. Nah ini yang kita pakai di sini ya.
sebagai basic dari template yang akan kita pakai, ya. Nah, seperti yang tadi saya utarakan bahwa di admin LTE ini dia membagi jadi 4 bagian besar. Ya, 4 bagian besar. Kita bisa lihat di sini ya. 4 bagian besar itu apa? Nah, mungkin kita minimize aja di sini ya. Yang pertama adalah ini navigasi sini, navigasi atas, ya. Nah, ini aside ini bagian sisi kiri. Aside itu bagian sisi kiri, ini navigasi atas sini ya. Oke, nah kemudian bagian konten ya, konten itu ini. Content wrapper ini kita minimize ya. Nah, satu lagi footer ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada bagian bawahnya ya. Site-nya nanti ini kita gabung sebagai bagian dari footer. Oke, jadi ringkasnya, jadi tadi admin itu persis seperti slide yang tadi ya. Dia membagi menjadi 4. Nah, ini ada header. Nah, nanti kita akan bikin nama filenya misalkan apa nih? atas.php misalkan atau header.php gitu ya. Yang bawah ini footer.php, yang ini sidebar.php. Nah, nanti satu file yang menggabungkan dengan adanya welcome ini namanya misalkan home.php atau index.php gitu ya. Atau nanti tergantung aplikasinya form.php, akan nanti digabung nih semuanya ya. Kita gunakan include one ya. Ada header, kita bagi 4 ya, header.php, sidebar, jadi urutan itu, header, sidebar, footer, nah, nanti ada sini welcome-nya nih ya. Oke, berarti kita harus buat nih satu file lagi di dalam aplikasi kita di sini. Nah, kita buat aja di sini plus namanya header.php. Itu masih kosong ya, kita buat aja lagi apa tadi, footer.php. Kita buat juga satu lagi namanya sidebar.php. sidebar.php. Nah, nanti kita akan gabung dalam satu file namanya index.php misalkan ya. Oke, yang kita lihat dulu bagian atasnya ya, di bagian headernya ya. Kita lihat dulu di sidebarnya di sini. Nah, bagian atasnya ini adalah kita akan masukkan ya, saat ini menu yang sebelah kiri, jadi sidebar container, berarti bagian file di sidebar ya. Untuk yang atas itu dari HTML buka sampai dengan sini ya. Nah, di sini navbar ya, atas ya. Ini kita copy aja. Kita copy, kita letakkan di header di sini. Ya, save gitu ya. Oke. Kemudian bagian sidebarnya kita bagian ini, main sidebar container. Nah, ini yang banyak menu-menu di sebelah kiri ini. Nah, ini kita copy di bagian sidebar gitu ya. Save ya. Kemudian untuk apa namanya footer ini dari bawah sini ya, sini. Oke, kontennya tidak kita copy, konten wrapper-nya di tengahnya ya. Nah, footernya ini. Footernya kita copy, jangan lupa salah footernya semuanya kita copy, klik kanan copy. Nah, kita masuk dalam file footer. Nah, save. Nah, kita simpan dalam file yang nama, bikin file baru kita gabungkan ya. Semuanya kita akan gabungkan dalam file yang misalkan namanya index.php misalkan. Ya. Nah, baru kita gabungkan tadi ya, gunakan include tadi ya. Include one, kita atas header.php. Nah, ini berdampingan include one untuk apa namanya sidebarnya ya, sidebar.php, jadi sesuai urutan. Ini kita tutup di sini. Nanti isi kontennya di sini ya. Nah, kita buka lagi PHP-nya untuk yang footer.php ya. Ini seperti ini. Nah, kita buka sekarang halaman index.php-nya ya. Index.php berarti itu file yang pertama kali akan diakses selalu ya. Ini bisa kita langsung aja ke sini. Nah, ini ya sudah jadi ya. Cuman copyright-nya kita lihat ya masih di atas nih ya. Karena kontennya belum kita buat. Nah, kontennya kita ambil dari kontennya yang tadi di sini. Ya, di sini kan ada konten. Nah, ini konten wrapper-nya ini bisa kita ambil ya. Jadi selalu nanti ada dua ini nih ya. Atau kalau mau menggunakan template yang tadi yang sidebar ya, dengan ada judul di kiri ya, ini kita satu ini kita copy aja seluruhnya. Ya, satu ini ya, satu ini kita copy. Kita masukkan ke file apa tadi namanya index.php ya.
Nah, di sini ya di index.php ya, ini di sini kita masukin. Nah, ya ini yang dinamis. Ya, kita coba refresh. Nah, sudah jadi ya. Nah, fixes layoutnya kita ganti nih, misalkan selamat datang, atau di sini ada homeland lainnya gitu ya. Oke, sudah jadi ya. Tinggal sebelah kirinya nih, karena terlalu banyak ya, kita rapikan aja. Misalkan kita hanya ada dashboard misalkan sama layout option misalkan, atau widget gitu ya, cuma ada 3 misalkan ya, dashboard ya, widget sama layout misalkan ya, ada 3 aja. Yang sisanya chart sampai bawah kita hapus nih. Jadi kita fokus ketiga ini. Sesungguhnya kita lihat ada codingnya di bagian file sidebar. Nah, di bagian sidebar ya, ini oke. Ini kita panjangnya sekali ya di sini. Nah, di sidebar sini nanti dia ada seperti ini ya. Nah, di sini ada user panel di sini, kemudian ada sidebar inline di sini. Di sini dia ada sidebar menu kedua sini. Nah, ya. Dan sini ya, ini ya UL, dia dipakai UL ya. Nah, di sini ada LI. Nah, ini menu yang pertama, menu yang kedua, menu yang ketiga. Jadi kita sisakan 3 ini aja. Yang bawah ini kita hapus semua misalkan ya. Pie chart ya tadi ya. Saya hapus, scroll ke bawah, tutup LI, jangan lupa di sini. Sampai tutup LI, panjang sekali. Sampai dengan tutup LI. Nah, di sini ya. LI tutupnya di sini. Informasional, bisa kita cek lagi di bawah sini, informasional. Nah, ini akan kita hapus ya, dari mulai chart sampai ini kita hapus, atau juga di komen boleh ya. Jadi LI ya, UL ini jadi hapus, kita hapus saja. Oke, dan save. Nah, jadi menunya sekarang menunya adalah ini, lebih simpel. Nah, sedikit di sini ya. Nah, menu-menu ini nanti bisa kita buat nih, misalkan dashboard nih. Nah, misalkan dashboard, misalkan kita akan jadikan ya, dashboard apa misalkan nanti, dashboard program studi ya misalkan TI, SI, SI, TI, bisnis digital misalkan ya. Kita akan buat masing-masing filenya, kita buat ya filenya, biar menunya berjalan ya. Nah, berarti kita edit dulu nih sidebarnya nih ya. Kita akan edit dulu sidebar di sini, menunya yang pertama tadi ya. Sini di LI yang pertama. Ini dashboard kan, ini dashboard ya. Nanti isinya apa aja? Di sini kan ada indeks. Nah, ini kita ganti. Dia mengacu ke mana tadi ya? Nah, versi 1, versi 2 ya. Oke, berarti kita ganti aja di sini misalkan tadi program studi TI, SI misalkan. Ya, bisa kita buat aja namanya si.php extensionnya ya. Kemudian atau di sini biar prodi SI gitu ya, prodi underscore si.php misalkan ya. Atau ya udah SI aja, lebih simpel SI gitu ya. Nah, ini kita namakan prodi sistem informasi misalnya. Nah, di sini ada kita ganti juga untuk yang TI, ti.php, ini jadinya prodi teknik informatika misalnya. Nah, misalkan nanti bisa aja munculnya tuh data profil prodinya nih, BD bisnis digital.php, prodi bisnis digital, Oke, save. Nah, kita coba save dulu, reload. Nah, sudah berubah di sini dashboardnya. Nah, ini sistem informasi prodi ya. Ketika diklik sistem informasi, dia akan langsung ke sini si.php. Filenya belum ada, masih error ya. Ini not found ya, TI ya. Ini kita akan buat 3 file ini ya. Oke, 3 file ini kita akan buat file baru namanya si.php, buat lagi ti.php, buat lagi bd.php. Nah, isinya apa? Nah, isinya kita copy aja dari index.php ya, Ctrl A aja di sini ya. Jadi karena yang sini cuman ini kan tadi sini kan, nah ini ya sebenarnya ini nih. Nah, ini kita copy aja semuanya, kita paste di si.php, kita paste di ti.php, kita paste di bd.php, kita save semuanya ya, di save, jangan lupa. Nah, cuman biar membedakan untuk konten yang kita akan edit ya, di SI kan tadi ada fixes layout. Nah, ini kita ganti aja di sini program studi
sistem informasi ya. Nah, PI juga nih kita ubah di fixes layout, kita ubah menjadi program studi teknik informatika gitu ya. Kemudian BD-nya juga kita ubah menjadi program studi bisnis digital gitu ya. Ini program studi bisnis digital gitu ya. Oke, coba reload. Nah, dashboard. Nah, masuk langsung kan SI ya. Sebenarnya kita buat lagi misalkan TNI TI ya. Oke, kemudian kalau BD bisnis digital kira-kira gitu ya. Ini sudah jadi nih, jadi sudah menyatu. Nanti tinggal diedit aja sini admin LTE-nya misalkan masih ke indeks ya, kita ubah aja di bagian header nih ya, bagian header biar nggak ada error, kita ubah URL-nya ke index.php juga misalkan ya. Ini kan nih error di sini, kita ubah jadi index.php home-nya ya, halaman rumahnya di sini. Nah, tadi kita akan ubah tampilan apa tadi namanya ya, namanya dipakai icon gitu ya. Download aja di sini. Oke. Nah, home ini ya. Oh, yang ini berarti di navbar ya. Di navbar nih, di sidebar. Oke, saya koreksi di sidebar. Di sidebar. Nah, ini dia index.php. Kita ganti brandnya ya. Tampilannya index.php. Nah, ini jangan admin LT misalkan jadi apa di sini. Sistem informasi apa tadi ya, misalkan sistem informasi pegawai misalnya, SIM informasi pegawai misalnya, SIM pegawai misalkan ya. Nanti kita bisa tampilkan seperti ini, SIM pegawai. Logonya bisa ganti, nanti gambar dicari aja gambar. Nah, ini home-nya, ini header ya, yang sebelah kiri ini apa namanya sidebar. Nah, sudah jadi nih. Nah, jadi nanti bisa kalian terapkan nih nanti di ini. Jadi aplikasi-aplikasi sebelumnya nanti bisa kita taruh di sini. Contohnya di sini ada aplikasi apa aja ya. Yo, kita lihat di sini ada Salam, misalkan di sini ada VAR 02 misalkan, VAR 02 atau VAR 1 ada file tadi ya. VAR 01. Nah, sama belajar PHP kan. Nah, ini misalkan kita akan letakkan dalam kerangka template admin LTE, ya sudah kita tambahkan aja bagian tadi tuh ya. Bagian yang ada di sini ya, contohnya di indeks PHP. Nah, ini bagian atasnya kita copy ya. Tadi apa? VAR 1 ya. VAR 1 ya. Oke, di VAR 1. Nah, di bagian atasnya kita tambahkan ya. Di bagian bawahnya nah juga demikian di sini ya. Indeks ya, ini. Oke ya. Tapi ini tampilannya masih belum rapi karena belum pakai div container ya. Kita tes dulu. Nah, ini, nah sudah di sini, cuman nggak kelihatan ya di sini ya. Nah, karena belum pakai kontainer. Nah, kita pakai kontainer, jangan lupa di sini ya di indeksnya karena menghendaki kontainer ini nih. Ini kontainer level, kita copy aja. VAR 1 di sini, adanya di sini ya, di sini. Nah, ini tutupnya jangan lupa sebelum tutup sini, tutup div-nya ya. Nah, save, nah, harusnya sih sudah ada di sini. Nah, biar rapi lagi ya sudah pakai kerangka template-nya tadi yang dicontekannya di sini nih ya, di kontennya sini dia menggunakan apa? Container header nih ya. Nah, di sini ada section. Nah, ini bisa kita manfaatkan nih ya. Nah, alam ininya ini berarti menu yang di atas ya, ini content header ini ya. Oke, ini saya copy aja di sini. Nah, ini section kontennya di sini ternyata ya. Nah, ini container float. Nah, ada row ya. Ini sudah kita copy aja di bagian bawah kontennya. Ini saya image-nya ini kita copy ya, bagian section yang ada di dalam apa namanya container level tadi ya. Kita paste aja di dalam sini biar rapi ya codingannya. Nah, ini di pada VAR 1.
di sini. Oke, nah di bagian kontainer ini aja, yang bagian konten aja di sini ya. Ini. Oke, di sini menu ya, menu di atasnya nih. Kita save dulu deh, kita tampilkan. Nah, dia sudah benar. Nah, ini yang di dalam ini kita mau masukkan ke dalam sini nih. Di title ini, misalkan titlenya jadi Selamat Belajar PHP misalkan. Nah, titlenya tadi ada di mana? Nah, ini heading 1, Selamat Belajar PHP-nya. Tinggal dipindahkan aja nanti di sini di section header-nya. Kita buka dulu ya. Oke, di sini. Fix layout kan di sini kan. Nah, ini misalnya Selamat Belajar PHP. Selamat Belajar PHP. Oke, kita save. Nah, dasar belajar konten yang tadi ini ya, nama siswa dan seterusnya, codingan PHP kita ada di konten sini aja, di container float sini ya. The title, nah di sini ada button, nah, card body ya, ini di card body di sini, stereo, nah di sini amazing ya, di sini ya. Nah ini kita buka, pindahkan aja sini, cut ya. Jangan sampai salah bukanya. Nah, sini kita taruh di sini. Jadi tadi ya HTML embed dengan atau PHP ya, embed ya, HTML. Nah, jadi rapi kan. Tinggal menunya nih kita tambahkan, misalkan var1 nih. Nah, misalkan kita akan tambahkan di bagian atas sendiri di sini menu yang ini var1 nih ya. Misalkan namanya welcome misalkan, home misalkan namanya salam misalkan ya, di atas menu ini header berarti ya. Headernya bisa kita tambahkan. Cara nambahin menu ya udah ini ada home ya, lepas aja nih sini kan. Jadi misalkan tadi ya namanya var.1 ya, var1.php misalkan nggak tadi namanya misalkan salam misalkan ya, salam. Coba tes, nah ini jadi salam dan diklik home-nya ke sini ya, salamnya ke sini. Nah, sudah dinamis nih. Ya, kira-kira gitu ya, bagaimana kita menerapkan admin LTE ini nanti di dalam suatu aplikasi berbasis PHP. Gitu ya. Ini masih belum menggunakan framework. Nanti kita akan bahas juga bagaimana menggunakan framework, ya, bagaimana menggabungkan atau menerapkan admin LTE di dalam suatu web framework. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.